Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila, absen 31 kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi bab desa dan kota. Nah, yang pertama, perbedaan desa dan kota menurut Profesor Bintarto. Yang pertama, penduduk kota bersifat non-agraris dan heterogen. Nah, maksudnya adalah penduduk kota bekerja di luar sektor ruangan. Nah, maksudnya adalah penduduk kota bekerja di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang bermacam-macam. Penduduk desa bersifat agraris dan homogen. Maksudnya adalah mayoritas penduduk desa pekerjaannya berada di sektor pertanian dan pekerjaannya pun sama. Yang kedua, ruang kerja di kota bersifat tertutup. Nah, kalau di desa bersifat terbuka. Maksudnya adalah kalau di kota ruang kerjanya berbentuk perkantoran yang sifatnya tertutup. Nah, kalau di desa mayoritas penduduknya bekerja di pertanian sehingga ruang kerjanya bersifat terbuka. Yang ketiga, musim atau cuaca. Kalau di kota musim tidak mempengaruhi pekerjaan di kota. Nah, kalau di desa musim sangat mempengaruhi pekerjaan di desa. Maksudnya adalah musim tidak mempengaruhi pekerjaan di kota, cenderung menjadi penghambat. Kalau di desa, curah hujan sangat mempengaruhi pekerjaan karena untuk kegiatan irigasi. Ya, yang keempat adalah pekerjaan di kota bervariasi dan ada spesialis pada bidang-bidang tertentu. Kalau di desa, pekerjaannya bersifat umum dan rata-rata penduduk memiliki kemampuan yang sama di bidang pertanian. Yang kelima, kalau di kota, jarak antara rumah dan tempat kerja cenderung jauh sehingga sangat memerlukan alat transportasi untuk bekerja. Kalau di desa, jarak tempat kerja dan jarak rumah cenderung dekat sehingga sarana transportasi tidak begitu diperlukan. Yang keenam, kalau di kota jumlah penduduknya tinggi dengan wilayah kota yang cenderung sempit. Nah, kalau di desa jumlah penduduknya kecil dan wilayah desa cenderung luas. Yang ketujuh, kalau di kota jumlah penduduk besar dan sering bertemu sehingga terjadi frekuensi komunikasi yang tinggi. Nah, kalau di desa jumlah penduduknya kecil dan jarang bertemu sehingga membuat komunikasi menjadi kurang. Nah, yang kedelapan, kalau di kota stratifikasi penduduknya kompleks dan banyak. Sedangkan di desa stratifikasi penduduknya sederhana dan sedikit. Yang kesembilan, kalau di kota lembaga di luar pemerintahnya banyak dan sesuai bidang. Nah, kalau di desa lembaga di luar pemerintahannya sedikit. Nah, yang ke-10, kalau di kota terjadi suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum. Nah, kalau di desa, jikalau ada yang melakukan pelanggaran, maka akan disanksi sesuai dengan adat dan istiadat dari daerah tersebut. Nah, yang ke-11, di kota penduduknya individual atau patembayan. Nah, kalau di desa penduduknya kolektif atau paguyuban. Yang ke-12, kalau di kota mobilitas penduduknya tinggi. Nah, kalau di desa mobilitas penduduknya sangat rendah. Nah, yang terakhir atau yang ke-13, status penduduk kota tidak stabil. Sedangkan kalau di desa stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya. Yang pertama, kalau di desa isolasi sosial sehingga statik, kalau di kota mobilitas sosial sehingga dinamik. Nah, yang kedua, kalau di desa banyak nilai-nilai ritual. Nah, kalau di kota birokrasi, fungsional, dan nilai-nilai sosial.
Nah, yang ketiga, kalau di desa stratifikasi sosialnya rendah, kalau di kota stratifikasi sosialnya lebih kompleks. Yang keempat, kalau di desa menghindari terjadinya konflik atau pertentangan. Kalau di kota interaksi lebih dipengaruhi ekonomi dibandingkan motif sosialnya. Yang kelima, kalau di desa sistem administrasi sosialnya rendah, kalau di kota sistem administrasi nasionalnya tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pola keuangan desa menurut Daljuni. Ada 4. Yang pertama, bentuk desa linier. Bentuk desa linier ini merupakan bentuk desa memanjang, mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. 2. Bentuk desa mengikuti garis pantai. Bentuk desa ini adalah bentuk desa yang memanjang, mengikuti garis pantai. Yang ketiga, bentuk desa terpusat. Yang keempat adalah bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pola keuangan desa menurut Bintarto. Ada 5, yaitu 1. Mengikuti sungai. Maksudnya adalah susunan desanya mengikuti jalur-jalur sungai. Yang kedua, mengikuti jalan. Adalah susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan. Yang ketiga, mengikuti pantai, yaitu susunan desanya memanjang sepanjang pantai. Yang keempat, menyebar, yaitu susunan desanya tersebar yang merupakan nukleus yang berdiri sendiri. Yang kelima, radial atau mengikuti lereng. Bentuk desanya memanjang sepanjang lereng gunung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pola keuangan kota atau struktur kota. Yang pertama, teori sektor. Pada zona pertama ini adalah daerah pusat kegiatan atau DPK. Pada zona kedua ini adalah daerah grosir atau manufaktur. Pada zona ketiga adalah pemukiman kelas rendah. Pada zona 4 adalah pemukiman kelas menengah. Pada zona kelima adalah pemukiman kelas atas. Yang kedua, teori ketinggian bangunan. Pada zona pertama, yaitu daerah pusat kegiatan atau DPK. Pada zona kedua, yaitu pelatihan, yakni zona perdagangan beralih ke pemukiman. Pada zona ketiga, yaitu pemukiman kelas pekerja atau buruh. Pada zona keempat, pemukiman kelas menengah. Pada zona kelima, yaitu penglaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Yang ketiga, yaitu teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Pada zona pertama, daerah pusat kegiatan atau DPK. Pada zona kedua, yaitu daerah grosir dan manufaktur. Pada zona ketiga, daerah pemukiman kelas rendah. Pada zona keempat, yaitu pemukiman kelas menengah. Pada zona kelima, pemukiman kelas tinggi. Pada zona keenam, yaitu daerah manufaktur berat. Pada zona ke-7, daerah di luar PDK. Pada zona ke-8, yaitu permukiman suburban. Pada zona ke-9, yaitu daerah suburban. Pada zona ke-9, yaitu daerah industri suburban. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kota. 1. Kota kipas atau van shaped city. Bentuk semacam ini sebenarnya merupakan bentuk sebagian lingkaran. Dalam hal ini, ke arah luar lingkaran, kota yang bersangkutan
mempunyai kesempatan berkembang yang relatif seimbang. Yang kedua, bujur sangkar atau square city. Kota yang berbentuk bujur sangkar ini menunjukkan adanya kesempatan perluasan kota ke segala arah yang relatif seimbang dan kendala fisikal relatif tidak begitu berarti. Yang ketiga, kota persegi panjang atau rectangular city. Melihat bentuknya sudah terlihat jelas bahwa dimensi memanjang sedikit lebih besar daripada dimensi melebar. Hal ini dimungkinkan timbul karena adanya hambatan-hambatan fisikal terhadap perkembangan areal kota pada salah satu sisi-sisinya. Yang keempat, kota memanjang atau ribon. Dalam hal ini, jelas terlihat adanya peranan jalur memanjang atau jalur transportasi yang sangat dominan dalam mempengaruhi perkembangan areal kekotaannya, serta terhambat perluasan areal ke samping. Yang kelima, kota bulat atau lingkaran atau round city. Bentuk kota seperti ini merupakan bentuk kota paling ideal daripada kota yang lain. Hal ini disebabkan karena kesempatan perkembangan areal ke arah bagian luarnya sama. 6. Kota gurita atau bintang atau star city. Peranan jalur transportasi pada bentuk ini juga sangat dominan sebagaimana dalam ribbon speed city. Hanya saja pada bentuk gurita jalur transportasi tidak hanya satu arah saja, tetapi beberapa